Channels. Jadi aku mau Ruben harus cerita sedikit dari konsep reality show yang akan kita buat pada waktu. Kak Ruben, Ya, apa? mau jawab bahasa apa? Indonesia aja gua. Ini jam segini Inggris gua agak mandek. Oke. First question. Oke. Jangan deg-degan kok, biasa dong. Ya, kenapa mau terlibat? Ini kita berdua tau lagi ngapain? Tulas standing. Alright. Lo tau ngerti? Nggak ngerti. Kak Ruben, Ya. kenapa akhirnya juga ikut terlibat di sini? Motivasinya apa awalnya? Gini, saya pertama melihat sosok figur Ivan Gunawan. Itu ketika saya pertama kali menjadi promotor, saya meminta Ivan Gunawan itu menjadi artis pertama saya untuk sebuah konser. Oh iya, yang kemarin ya. Iya, karena apa? Ivan Gunawan apapun yang dia kerjakan dia selalu total. Dan dia bukan orang yang setengah jalan. Jadi ketika apa yang kita mau dia berani menjalankan aja itu berarti berhasil. Apalagi apa yang sudah dia pilih, buat saya itu pasti berhasil. Karena apa? Igun itu punya banyak waktu untuk dia mikirin tentang karyanya. Salah satu contoh mungkin fashion show yang diberikan, yang ditampilkan oleh Ivan Gunawan itu semuanya itu sold out baju-bajunya. Ya, itu karena terbukti orang nggak datang cuma fashion show cuma menonton, tapi pengen beli dan langsung pengen beli, pengen dapetin. Tapi ketika Igun bilang mau ngambil lisensi ini, itu buat saya ini sebuah prestasi yang luar biasa 2020 buat seorang Ivan Gunawan dan untuk Indonesia. Karena apa? Campur tangan seorang desainer langsung yang ada di dalamnya. Nah, saya dan Ivan Gunawan mencoba berkolaborasi. Kebetulan di sini saya berdiri sebagai pemimpin dari MOP Channel, di mana subscriber yang sekarang ini belum jangka waktu 1 tahun. MOP Channel ini sudah mencapai 3,8 juta subscriber. Jadi memang punya fans sendiri gitu. Dan kayaknya memang MOP Channel ini saya sangat amat konsen banget di MOP Channel. Saya membuat MOP Channel ini apa yang tidak didapat di TV tapi orang dapat di MOP Channel. Gitu. Nah, MOP Channel program-program yang kami buat itu program-program yang hampir sama dengan TV. Contoh infotainment kami punya tayang seminggu 2 kali. 1 hari 2 kali. Ya, 1 hari 2 kali pagi dan sore. Terus kita punya program talk show bisik-bisik tetangga yang selalu menjadi trending di YouTube-nya. Kita punya beberapa program charity kayak Diary Sarwenda itu selalu menjadi trending. Kita juga punya program MOP Musik, di mana MOP Musik di situ digawangi oleh anak saya Bertrand. Jadi memang program-program yang kami punya itu selalu punya pasarnya. Nah, ketika saya langsung bekerja sama dengan Ivan Gunawan, ini orang otaknya gila. Ya, jadi ditambah saya juga punya tim dari MOP ini luar biasa juga yang anak-anak muda yang kepengen, ayo kita buat apa lagi. Dan kebetulan memang kalau saya melihatnya gini, di program ini saya melihat kerja kerasnya Ivan Gunawan akan yayasannya. Jadi dari awal belum audisi aja dia udah baju kebesaran ini aja udah dipasang. Ya, iya. Jadi sebelum ada Empire itu Ivan Gunawan udah ada. Empire. Yoi. Jadi, catat itu. Karena apa? Saya bilang begini, kalau orang totalitas dalam sebuah pekerjaan buat saya siapapun pasti berhasil ketika dia mencoba fokus. Nah, Igun itu saya bawain acara sama Igun itu siang hari di Brownies. Jadi kalau kita ngomongin pada saat commercial break kita ngomongin konten, kalau dia tuh sibuk telepon orang butik, telepon ini. Jadi itu yang saya bilang, apapun yang dia kerjakan pasti berhasil karena cuma punya waktu 7 menit tapi dia bisa bekerja. Ya. Jadi saya bilang, apa yang kamu mau lakukan untuk para queen ini? Jadi dia pengen membuat, Ivan Gunawan ini ingin membuat berbeda dari yang lainnya. Wanita cantik banyak buat saya. Tapi kenapa akhirnya kita tidak perlu pakai ratusan orang buat ini? Tapi buat apa? Tapi mendingan 6 orang semuanya berkualitas. Ya. Dan dari situ akan ada program-program yang mungkin tidak bisa kita bocorkan semuanya karena bisa lihat dalam tayangannya. Dan ini
MOP Channel buat saya mudah-mudahan menjadi barometer juga pertama untuk sebuah ajang kontes hebat ini. Yang penting ada gambarnya, yang penting ada fotonya Peres, Hildewood, habis itu cuci tangan geli, ya kan. Nah kalau queen saya nggak mau queen kayak gitu. Saya mau queen saya kalau memang di saat dia harus membantu, dia harus turun. Ya. Di saat dia harus kehujanan, ya dia harus kehujanan. Di saat dia harus menjadi queen, ya dia harus jadi queen. Jadi nggak perlu, Hildewood, udah belum? Jadi tinggal lagi foto nih, oke, 1, 2, 3, oke. Jadi nggak seperti itu. Jadi harus jadi queen yang sesungguhnya bukan sebuah citra, gitu ya. Jadi makanya program-program itu yang akan dilihat, oleh semua pigeon lover pastinya. Kalau saya kurang paham tentang hal itu, tapi saya lebih ke kontennya saja. Jadi saya tidak ada wewenang mengenai pemilihan dan yang lainnya, tapi saya hanya hak siarnya saja. Semuanya wewenang itu dari Yayasan Dunia Mega Bintang. Dan buat saya berani mempertanggungjawabkan semua konten-konten yang dilakukan oleh MOP Channel ini sangat amat bermanfaat buat Queen, ya, dan menjadi tontonan yang baik. Dan yang buat saya paling penting adalah Queen dari Miss Grand Indonesia ini harus menjadi contoh untuk wanita-wanita di Indonesia. Itu yang paling penting. Social life, kerja sosialnya itu benar nyata ya? Ya, harus. Bukan fata morgana. Kalau Fata Morgana itu ada seri kosmetik saya dari Ivan Gunawan Kosmetik. Seri Kalau Fata boleh, Bisa tolong ya itu kan? juga dimasukin. Gitu. Jadi Satu lagi kalau Ya. terakhir. Next, akan ada kerjasama lagi dengan Ivan Gunawan dan Yayasan. Pasti. Buat saya ini aset Indonesia yang luar biasa idenya. Ya, dia punya ide yang brilian. Dia memang orang yang lucu, tapi dia ada di poin di saat dia lagi serius, ada poin di saat dia lagi jenuh, dia mau seenak-enaknya dia ngelawak, dia ketawa terserah. Tapi kalau dia udah keluar ide-idenya, buat saya kalau diartikan air mata Putri Duyung itu mutiara yang keluar. Itu. Nah, saya mencoba mentranslate idenya dia dalam bentuk visual. Jadi kan kalau dia hanya mulutnya doang kan. Kayak gue jangan nangis dong. Bentuk visualnya itu harus bentuk visualnya itu harus kita kasih tahu sama pemirsa bagaimana Yayasan Dunia Mega Bintang ini sosoknya atau memang benar-benar harus bisa kita lihat mulai sekarang oleh semuanya. Terima kasih tepuk tangan untuk Kak Ruben dong. Dan itu saya buat sendiri untuk hidup saya. Saya bilang sama Oma, mulai hari ini panggil saya Super Mega Bintang. Kebetulan saya bekerja di TV yang sangat welcome dengan semua ide-ide kreatif. Jadi nama saya di tayangan TV itu bukan Ivan Gunawan, Super Mega Bintang. Itu awalnya. Setelah itu Ruben ngajakin konser. Oke, bikin konser. Oke, Super Mega Bintang konser. Gitu kan? Kata gue, konsernya gue ngapain Oma? Nyanyi, gue gak punya lagu. Gitu kan? Oke, bikin musikal, bla 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 bla. Akhirnya jadi. Akhirnya kepikiran lagi bikin aku mau ngambil lisensi. Nah mungkin lisensi itu bisa berdiri tanpa ada sebuah yayasan. Yayasan itu aku buat Yayasan Dunia Mega Bintang. Mega Bintang ini sebuah yayasan yang pertama kali saya bilang sama notaris saya, Bu, saya mau buat yayasan namanya Yayasan Dunia Mega Bintang. Sekali diklik langsung dapat. Ya udah nggak ada yang punya tuh, ya udah Dunia Mega Bintang cuman gua orangnya. Udah hayalan harus bikin mahkota, bikin hayalan. Bintang adalah primadona. Jadi mahkota yang nanti teman-teman bisa melihat itu seperti bintang yang sedang bersinar dan lari-lari di langit. Gemerlap, ya kan? Jadi makanya saya namain adalah mahkota saya World of Victory. Jadi bahwa doa saya adalah mahkota ini akan membawa kemenangan untuk Indonesia. Jadi siapapun yang menggunakan mahkota. Jadi bukannya saya dibilang, narsis banget si gendut gitu kan. Tapi buat saya sebagai national director saya harus yakin bahwa siapapun yang saya pilih, target saya adalah harus menang. Setidaknya dia bisa menjadi penerang di sekitarnya. Seperti layaknya bintang, dia akan jadi penerang, mau dia sendiri, mau dia rame-rame, bintang tuh selalu dicari. Apalagi sekarang di Jakarta, hampir tiap malam gua kagak bisa ngeliat bintang, ya kan? Kadang rindu gitu kalau mau lihat bintang gitu kan. Jadi inspirasi dari situ. Saya coret, saya kirim ke Ko Arif pusing, ya.
ini gimana buatnya, nggak ngerti gimana cara buatnya. Yang penting di kepala saya itu bintang pokoknya terbang-terbang, kata saya. Itu bintang terbang-terbang, lu jangan nanya gue, kata gue gitu ya. Pokoknya itu ya? Iya. Oke. Lu kan yang punya pabrik, kata gue. Pokoknya gue begitu, gue gambar coret-coret. Yang ini bintangnya dari mana? Lu pikirin sendiri, ya. Pokoknya gue begitu, gitu. Terus dibawa, pokoknya aku pengen kalau misalnya mahkota-mahkota yang lain kan kalau dipakein kan kadang susah. Kalau ini mau yang menang kepalanya kecil, yang menang kepalanya gede, itu akan nempel tanpa harus dijepit-jepit. Jadi mahkota saya itu bentuknya oval. Oke. Jadi dia akan mengikuti bentuk kepala. Masnya ada berapa gram mas? Yang keras biar pada dengar. Itu 1 kilo 18 karat. Kenapa tutup mulut? Gak apa-apa karena kita kan kolektor emas bata. Ya, seperti itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, mahkota ini bisa menjadikan mahkota yang bisa membanggakan. Saya duduk di sini, saya tidak membanggakan yayasan saya. Tapi kenapa saya mengundang teman-teman Pigeon Lovers untuk ada di sini? Kita mulai 2020 kita berbicara apapun itu untuk Indonesia. Betul. Jadi mensupport siapapun apapun yang akan berlaga di tingkat internasional itu mengatasnamakan Indonesia. Itu aja. Jadi cinta tanah air harga mati ya. Harga mati dong. Oke, NKRI harga mati. Parah. Baik, Kak Igun, tadi sudah ada penjelasan dari masing-masing narasumber. Sebelumnya, mungkin sebelum saya nanti akan ajak kenalan dengan 5 finalis, mungkin ada dari rekan media yang ingin. Jadi kenapa saya bisa mendapatkan lisensi? Minora, cantik, air minum the one and only. Oke. Jadi kenapa saya bisa mendapatkan lisensi ini? Karena memang saya ditawarin langsung oleh presiden dari Miss Grand International. Jadi bukan saya yang menawarkan diri, tapi presidennya, Mr. Nawat, dia yang bilang, I think only you who can help me to be a better Indonesia. Gitu. Jadi ya saya diberikan tanggung jawab itu, lalu saya ambil lisensinya dan saya berusaha membuat pemilihan ini berbeda dibandingkan dengan pemilihan-pemilihan yang lain seperti itu. Dan itu membutuhkan banyak. Iya, jadi memang saya alhamdulillah tidak meminta lisensi sih, Pak. Tapi memang Bella Aprilia, finalis pertama Miss Grand Indonesia 2020. Oh my God, yes!
gentlemen, give it up for Nadia Ingrida. Tepuk tangan yang paling meriah untuk kelima finalis Miss Grand Indonesia 2020. Tepuk tangan dong, sekali lagi dong. Oke. Untuk Bella Aprilia. Selamat Bella. Do your best. Bella akan berkarantina nanti di sini kurang lebih hampir 1 bulan dan akan nanti dibimbing oleh banyak sekali mentor, baik public speaking, modeling, and everything. Dan selanjutnya Jessica Lagu. Congratulations, Jessica. You can make it. All right. Next, Jasmine Bowie. Selamat berkompetisi. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Selanjutnya, Karisma Aura. Selanjutnya adalah Nadia Ingrida. Terima kasih Kak Igun. Tepuk tangan dong. Ya tengah. Ya, sip. Tapi sebelumnya Kak Igun, kita pengen kenalan dulu. Musiknya boleh diturunin sedikit. Gonda. Baterainya habis. Hello. Hello, Queen Lovers. Hi. Good evening. How are you? Bye. Can you guess my name? Bella Aprilia. Okay, my name is Bella Aprilia, but you can simply call me Bella. I'm 22 years old and I'm from Jember, East Java, but I've been living in Surabaya for 5 years. Have you guys been to Jember? Not yet. If not, I really suggest you really come to Jember. There are so many beautiful out there, and from the mountain to the sea, and you guys really love it. And my height is 175 centimeter, and my weight is 47 kilogram. And I'm very blessed to have a work in line with my passion, which is modeling. And so I enjoy my work in many different ways. Thank you. Thank you Bella. Next, Jessica, please. Have your time. Halo semua, selamat malam. Harus lebih semangat dong pastinya malam ini. Halo semua, selamat malam. Hai Maju Lovers, sebelumnya aku mau tanya, di sini ada yang tahu tentang komodo? Tahu. Oke, komodo itu apa dan gimana? Iya, betul sekali.
nih, komodo merupakan salah satu hewan reptil yang hanya ada di Indonesia, terkhususnya Nusa Tenggara Timur. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Jessica Sherina Habalagu, saya biasa dipanggil Jessica, dan saya berasal dari Nusa Tenggara Timur. Saya berumur 20 tahun, dan sekarang saya merupakan salah satu mahasiswi ilmu komunikasi di Universitas Pancasila. Terima kasih. Halo semuanya. Hai. Dari tadi saya ngeliat Mas yang di situ. So amazing. I love the spirit here. Yes. Nama saya Nadia Ingrid. Bukan Nadia Bro. But I do love her. So I'm 21. I studied architecture and I'm currently working in design. And I've been working in teaching for refugees as well. And thank you so much for coming here. Despite the coronavirus, I know it's so hard to be here. But thank you. Alright. Karisma, take your time. Hello, good evening, Queen lovers. Okay, my name is Karisma Aura. You can call me Karisma. I'm 20 years old and I'm standing high 181 centimeters. And I am from Majalengka. We have a new airport there. So yeah, I'm a professional model and also I study public relations. And finally, I joining beauty pageant. Thank you for your support. Alright. Jasmine. Hi, Queen lovers! Hi! My name is Jasmine Callista Rowe, but people normally call me Jazz. I stand at 182 centimeters tall and I'm 19 years old. I'm half Australian, my dad is from Sydney, and I'm half Indonesian. My mom is from Jawa Tengah. She's And in my spare time, I love going to the beach. I love paddleboarding, surfing, snorkeling. I also like rock climbing, and fun fact, I have a black belt in Taekwondo, so don't mess with me. Yeah, so also, in my spare time, I like to help people up in the Mentawai Islands for the provision of clean water up there. I've distributed water filters up there, so that is my advocacy. Thank you. Baik, Jasmine dan semuanya. Karena ini mumpung lagi ada mic-nya di Jasmine, langsung saja saya mau nanya Jasmine. My question, you can use bahasa or English, it's up to you. So, talking about social media nowadays, we got so many negative comments and positive ones, of course. So how should you handle those things actually? So for me personally, I find positive comments very uplifting. They make me very happy, they make me positive, but also I try really hard not to get those positive comments in my head. I try to remain humble and down to earth, and I still want to be grounded with who I am, because at the end of the day, it's who I think I am. It doesn't really matter what everyone thinks, it's what I know inside myself, which is what is important to me. And about the negative comments, of course it brings you down, and of course it makes you sad. But I'm quite a positive type of person, and I like taking the negative comments and turning them into constructive criticism. So rather than taking it as a negative, I try and take it as something to improve myself, something that will make me better, and try to make those words as encouragement instead of something down, so motivation. Beautiful. Thank you, Jasmine. Next, Karisa. Amazing. You can answer in Bahasa or English, it's up to you. Well, someone asked you, what is your strength or something like unique from you yourself? Tell me about it. My strength is I have a lot of experience in my modeling career, and I'm also joining international modeling competition before, so it helped me through the process. And I have my uniqueness, which means like from my skin tone and my Indonesian look. So it represents Indonesian woman in international pageant competition, especially Miss Grand International 2020. Alright, thank you, Karisma. Nadia, it's your turn. Okay, Nadia, my question is,
Alright, it's a bit simple actually. What is the biggest challenge for women out there nowadays? For women. Yes. Women. Yes. So I think the biggest challenge for women right now is equal pay. Because when women and men do the same amount of work, we should be having the same amount of pay. This is also from my personal experience. When I was working in corporate, I always feel like my opinion is not like listened to. And like what a great world it will be if like no one should ever feel unheard again. Thank you. Alright, Jessica, are you ready? Yes. Okay, you can use bahasa, no problem. It's not a big deal. Okay. Well, my question is, what does it take for being the winner of Miss Grand Indonesia 2020? Okay, I will prepare myself, like my communication skill, my knowledge, and also my mental. And I want to be a better version of me, and I want to make Indonesia proud, and of course, Nusa Tenggara proud. Thank you. Thank you. Bella? Hi. Alright, Bella, this is your questions. It's very easy. I do believe you can answer this one. Talking about preparations, what have you done and is there any obstacles that you found? Thank you. Come on. Okay. My preparation before joining this Miss Grand Indonesia is first of all, I pray to my Lord to give the best version for me, and after that I ask to my mom and dad for their bless to me, and after that I learned a lot about Miss Grand Indonesia, Miss Grand International 2019, 2018, and I really packing about my wardrobe, accessories, and I treatment at MS Glow Clinic Jakarta. And I do hope all my preparation can give the best result for me. Thank you. Good answer from our 5 finalists of Miss Grand Indonesia 2020. Tepuk tangan sekali lagi. Karena nggak mudah ngobrol, apalagi bahasa Inggris mereka dan they can do it. Yes. Alright, silakan. Want to say something? Okay, yes, for sure. Hello. Okay. Okay, for sure that to be honest, every day between Queen sister they have to speak English. Even though the English is bad or not, it depends of the other person who can understand or not. Because if they speak bahasa on the daily conversation, later in international nobody know what are you talking about. Jadi mereka harus belajar bahasa Inggris. Mereka harus belajar berkomunikasi. Karena berkomunikasi itu sangat penting. Banyak queen-queen dari mana-mana mereka tidak bisa berbahasa Inggris lancar, bagus, bergrammar, tapi orang itu mengerti apa yang disampaikan. Jadi thank you, selamat datang di keluarga Yayasan Dunia Mega Bintang. Tepuk tangan dong untuk kelima finalis saya. Dan saat ini saya minta kesediaan juga Bapak Ruben, Bapak Franz. Oke, kita sama-sama berada di sini untuk menjadi saksi. Oke, kita akan karya yang keluar dari tangan kanan saya. Insya Allah akan bisa memberikan satu pencapaian yang luar biasa. Dengan hitungan ketiga, dimulai. 3, 2, 1. Queens, are you ready? Are you ready? 1, 2, 3. Ladies and gentlemen, World of Victory. This is the crown that we've been talking about. Yang nampak seperti cahaya menara. Tepuk tangan dong untuk World of Victory, ladies and gentlemen. Jadi ini adalah sebuah mahkota yang saya aja nggak pernah nyangka bahwa tangan saya bisa bergerak dan merancang ini. Jadi di tahun 2019 saya dipercaya oleh YT Utama Putra sebagai partner dan mendesain beberapa lini aksesoris atau perhiasan atau jewelry, yang mana jewelry dari YT Utama Putra ini juga saya jadikan jewelry untuk rumah mode saya, Manja Hijab,
yang dalam bulan puasa ini juga sudah akan ada serinya, yaitu Buongiorno. Tapi malam hari ini saya juga akan melaunching. Queen bisa ke tengah lagi. Udah ya, yang selalu berbeda-beda. Tapi buat saya memang dunia pageant ini memang sesuatu yang saya suka. Saya pernah menangani Bunga Jelita, kemarin saya menangani Nadia Purwoko. Jadi saat ini saya punya yayasan sendiri dengan lisensi yang saya gaungi sendiri. Ya insya Allah bisa menghasilkan Queen atau perwakilan Indonesia yang nantinya bisa membanggakan di tingkat dunia. Ide awalnya kayak gitu Apa? dari mana sih bikin? Sebenarnya ide awalnya bahwa saya ditawarkan oleh presiden dari Miss Grand International gitu untuk saya bisa memegang lisensinya di Indonesia. Awalnya seperti apa ketika ditawarin? Oh, kalau saya sih ditawarin ya seperti mendapatkan tugas aja kali ya. Jadi kayak oh ya udah dikasih tugas ya saya jalanin aja. Jadi untuk pertama kali jadi begini. Ini untuk pertama kali. Untuk pertama kali. Kayak kerjasama sama dengan Ko Ruben di Oh iya, Wikipedia jadi gitu. karena gini, karena sekarang ini kan eranya milenial, semuanya tuh berada di social media. Jadi kenapa saya mengambil materi YouTube channel? Karena saya pengen bahwa tayangan ini nantinya bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat atau seluruh masyarakat di dunia ya. Jadi lebih worldwide. Dan nanti tayangan saya juga ada subtitle Inggrisnya. Jadi apa yang saya buat di Indonesia itu bisa terdengar di luar negeri. Kalau misalnya di TV kan ya udah habis itu juga mereka mau ngulang lagi kan balik lagi ke YouTube kan. Jadi memang adanya di YouTube. Itu mungkin sistemnya kayak kamera ditaruh-taruh di dalam apartemen atau memang ada? Oh enggak, jadi bukan reality show yang kamera ditaruh di apartemen enggak, tapi kamera mengikuti kegiatan mereka. Yang menarik saya itu pemilihannya dari segi apa aja? Yang pertama mereka yang pastinya punya keunikan masing-masing. Dari karakternya juga mereka masing-masing beda-beda gitu kan. Jadi ya saya juga sampai hari ini juga kesusahan kira-kira siapa yang bakal mewakili Indonesia. Jadi saya untuk saat ini saya ada 2 lisensi internasional. Yang pertama ada Miss Grand International, lalu yang juara kedua akan pergi ke Miss Intercontinental. Jadi ada 2 ajang internasional yang akan saya kirim perwakilan dari Indonesia. So itu tadi boleh nih guys, bocoran hadiah. Hadiahnya kalau menurut saya sih tidak terlalu besar. Hadiah pertama saya lupa nominalnya ya, antara 30 sampai 40 juta. Tapi setiap bulan si pemenang itu akan mendapatkan gaji sebulan 10 juta selama 1 tahun. Jadi kalau di total ya mungkin sekitar 170 juta. Jadi mereka akan saya tinggalkan di apartemen ini. Mereka akan saya coaching sampai mereka berangkat di bulan Oktober nanti. Gitu. Sisanya mereka bekerja untuk saya karena kebetulan saya punya beberapa brand yang saya gawangi. Terus udah gitu ada makeup, kalau ada saya punya kosmetik juga. Jadi ya insya Allah hari-hari mereka ikut sibuk saya. Coaching siapa aja yang jago kalau boleh tahu? Jadi makanya saya dari kalau Keren beken nih kayaknya. sesuai dengan bakatnya. Jazz itu bisa nyanyi, soalnya bagus banget. Dan ya mereka punya keunikan masing-masing. Coachnya siapa juga itu? Apa? Coachnya? Oh coachnya di sini banyak coachnya. Gitu. Jadi walaupun saya kan coachnya mereka setiap hari ada mereka latihan olahraga, ada coach catwalknya ada hari pulang. Terus begitu kemarin kita juga menjadi coachnya juga. Terus nanti kalau mereka sudah menang, nanti dalam persiapan menuju internasional saya akan mendatangkan coach dari Kolombia. Saya mendatangkan